akan senang kalau temennya yang jadi pemain bass. Kalem-kalem aja tapi ngebetot ganas. Lain lagi yang jadi penyanyi, nyanyi gak jelas tapi penonton puas. Yang duduk di belakang yang kagak kelihatan, dia pegang pukulan, dia jadi panutan. Dustas, 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 dung 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 dung. Warna merah buah pepaya, warna hijau buah kedondong. Wahai penonton di dunia maya, tepuk tangan dong. Iya man. Mengucapkan terima kasih kepada Om Leo. Saya boleh memasuki dan singgah di live Instagramnya. Oh man. Di kamarnya yang penuh koleksi Gundam-Gundam ini, entah manfaat entah mudarat, tapi yang jelas banyak manfaat. Nonton konser malam Sabtu, joget begini begitu, kadang kena sorot lampu-lampu, malam kita jadi seru. Nonton konser malam Sabtu, ngobatin hati kelabu. Kalau si Eneng ngambek kemalu, malam kita jadi gak seru. Kalau si Eneng ngambek kemalu, terpaksa abang cari yang baru. Jago kan gue? Dustas, 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 duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak duk tak. Mobil tronton, jalannya nyengser, nonton konser. Asik. Si anjing ya, luar biasa ya. Everybody. Barusan saja kita mendengarkan Amboro dengan lagu pertamanya. Yang ini syahdu juga ya. Bor, lu ternyata single songwriter tipikal ini loh Bor. Memadukan nada-nada yang cukup celana dalam ya. Iya. Celana dalam ya. Dan menarik banget. Jadi Bor, lagu tadi Bor, coba Bor ceritain dulu Bor, lagunya tentang apa sih Bor? Itu tentang perasaan nonton konser. Iya, perasaan nonton konser, kehidupan pas nonton konser. Itu kan gue dari foto tuh bikin. Yang merangsang bikinnya si Riko datang ke, waktu itu gue masih jadi masih aktif sering di Earhouse Songwriter Club. Riko datang ngasih materi. Coba dong anak-anak semuanya bikin lagu dengan stimulus foto, gambar apaan aja boleh. Gambaran jorok-jorok boleh nggak? Akhirnya gue ada gambar. Fotonya sih nggak bagus. Pas ERK lagi main di Earhouse. Asik. Gue main juga waktu itu, ya kan. Terus gue lihat suasananya. Ada asap rokok, ada cewek-cewek gemes sama lakinya, ada yang sendirian, ada yang enggak. Dan yang jelas pasti ada bunyi dustas. Oh, kan nonton konser pasti ada bunyi gituan tuh. Iya. Jadi ya udah gituan. Kalau mau gue jadiin denger gimana ya? Kebetulan gue nggak punya pemain drum. Udah drum mulut aja jadinya. Asik. Nih Boro nih, ini salah satu single songwriter yang saat ini juga sedang mengisi kekosongan dunia musik tanah air lah ya. Beberapa, lu dari tahun berapa sih Bor, kalau boleh tahu Bor? Kelahiran. Oh, kelahiran lu tua sih ya kalau Bor ya. Ini Bor, awal berkarir lu pertama kali kecemplung di dunia fana ini seperti apa sih? Ini memulai bikin lagu dan memproduksi sendiri itu tahun 2009 Om Le. 2009an ya. Itu momentum ketika lu pertama kali mau mencoba ini. Tapi sebelumnya lu udah belajar gitar, udah belajar nyanyi segala macam, atau emang bener-bener pure lu baru tahun 2009 itu kecemplung Bor? Gue belajar gitar kelas 6 SD itu, suruh beli papir sama abang-abangan. Suruh beli botol anggur. Baru dikasih ilmunya ya. Iya, thank you abang-abanganku.
Bor, ini hal yang cukup menarik banget sebenarnya. Kalau gue bisa ngegambarin tentang momentum orang-orang zaman tahun segitulah ya, 2000-an, di tahun 90-an, belajar musik tuh pertama kali harus digojlok. Lu harus nongkrong dulu di tongkrongan, belajar kunci A aja tuh mungkin bisa baru 2 minggu lu baru bisa megang kunci dibandingkan zaman sekarang misalnya yang orang cukup buka YouTube atau misalnya buka tutorial online atau bahkan lu bisa source belajar tuh udah sedemikian terbuka lebarnya gitu. Ada esensi-esensi yang mungkin saat itu lolos. Saat ini lolos maksudnya yang nggak didapatkan oleh teman-teman zaman itu gitu. Nongkrong, dipaksa beli anggur dulu, dipaksa beli papir, udah itu belum tentu lu langsung bisa main gitar. Kunci A juga dikerjain dulu, kunci A tapi salah dan segala macam. Itu esensi-esensi gitu yang cukup menarik menurut gue buat ditelaah ulang tentang momentum-momentum ketika lu pertama kali memulai karir lu di dunia musik gitu. Bor, kesan-kesan apa yang saat itu lu dapatkan, Bor? Sampai detik ini pembelajaran atau ilmu seperti apa yang saat itu lu dapatkan dan kemudian sangat terekam sampai saat ini gitu. Om Leo suaranya di mikrofon enak banget tuh. Mikrofon enak banget tuh. Anjing gue aja laki ngaceng banget. Gue percaya dia penyiar beneran nih baru nih. Head Manager Director of True Radio and the Good School. Nah, ini Om Leo ininya sih esensinya itu attitude. Kalau abang-abangan lo sayang sama lo gitu, kagak pelit tuh ilmunya ntar gitu. Kalau di zaman sekarang benernya sama, cuman bedanya adalah di niatnya. Kalau dulu enggak benernya sama, cuman hampir kagak ada bedanya. Niat-niatannya juga sama juga Om Le. Kalau emang beneran serius di YouTube, dia pasti bisa dan jadinya keren. Dilihat di YouTube doang, niatnya bener, belajarnya bener, diulik bener sampai tangannya bisa, sampai motoriknya bisa main gitar. Nah, kalau niatnya nggak bener, pasti kan udah nyerah juga. Sama kayak abang-abangan dulu, suruh beli papir lo kagak mau, lo dicengin kagak mau, ya udah lo kagak jadi belajar gitu. Itu ya. Hal yang cukup ini sih Bor, sebenarnya ada beberapa pengalaman yang dialamin sama teman-teman. Ini kasih backsound musik kali Bor, enak banget. Gua ngisi backsound musik. Kita kasih backsound musik ya kan. Dengan Om Leo berkaraoke ini ada backsound musik. Om Leo, handphone lo bagus, handphone ningrat nih, muka gue kayak ganteng di sini nih. Teman-teman yang nonton di live Instagram gue, coba lihat di Instagramnya Om Leo ya kan, dengan kamera yang lebih jelas. FPI-nya, anjay FBI, anjay udah nggak boleh Om Leo ya. FPI-nya bukan lensanya lebih besar, menangkap cahaya lebih baik, muka gue jadi nggak terlalu demek-demek banget lah. Nah, Yoman lagunya, berasa di Broadway kalau kita live streaming di sini nih. Yoman, lap-lapnya banyak Kevin Bigo ya. Kayak gitu lah Bor, yang kayak gue cuma pengen beberapa esensi yang kita dapatkan di lupa di karpet. Beberapa esensi yang kita dapatkan saat misalnya belajar musik. Gue inget banget lo tadi sempat juga cerita tentang karir lo pertama kali manggung lo belum punya gitar lah, bahkan saat lo punya rekaman awal pun lo belum punya tuh perangkat untuk manggung dan segala macam. Lu menjajaki beragam kemungkinan, jualan CD, malakin teman-teman lu untuk beli CD lu dan segala macam. Hal yang akhirnya lu tiba-tiba punya alat, bisa ngerekam secara proper, kenal teman-teman studio dan segala macam. Ini proses kayak gini kan butuh waktu lama, Bor. Dibandingkan misalnya yang zaman sekarang. Zaman sekarang itu lu cukup di rumah doang, pakai alat yang udah sangat proper sekali secara perekaman, sound card yang oke dan segala macam, album pun sehingga misalnya atau single yang lo keluarkan pun secara maksimal akhirnya bisa lo mendapatkan banyak sekali kemudahan. Ada beberapa proses yang mungkin gak didapatkan saat lo dulu dan di momentum yang sekarang gitu. Perbedaan seperti itu sih Bor yang gue pengen tanyakan ulang ke lo Bor. Sampai saat ini Bor, dari proses-proses tadi gitu ya, kesan-kesan yang tadi lu dapatkan kayak misalnya niatan, progresi, ini kan sangat menarik untuk lu sharing.
ke orang-orang agar tahu bahwa ada beberapa proses yang mungkin nggak bisa didapatkan secara instan, atau misalnya beberapa proses yang nggak bisa didapatkan secara mudah gitu kan. Ini lu bisa ceritain nggak, Bor? Atau bisa kasih semangat nggak lah ya untuk misalnya musisi-musisi atau teman-teman yang mau nyoba untuk jadi single songwriter atau misalnya untuk ngarang lagu dan segala macam, beberapa semangat yang mungkin dulu sangat sulit didapatkan dan sekarang didapatkan dengan mudah dengan perangkat yang ada. Coba deh, Bor, kasih satu insight buat mereka ketika sudah mendapatkan kemudahan, apa yang harus mereka lakukan supaya misalnya esensinya tetap bisa kecipta gitu, Bor. Oh iya. Udah ada kemudahan dan apa yang harus dilakukan lagi? Di yang paling kecil silaturahmi, Om Leo. Iya. Mungkin dilupain banyak orang. Mungkin ya? dilupain lah banyak orang. Dengan mudah ngerjain itu di rumah, misalnya udah tuh misalnya dengan mudah lu punya networking kecil yang lu punya, tapi ada lu itu sih silaturahmi itu yang mungkin dilupain. Coba baru. Sekarang silaturahmi itu juga tetap harus dikerjakan, setidaknya menjadi silaturahnet gitu. Paling enggak gue juga jadi dikenal di beberapa teman-teman baru, di tongkrongan-tongkrongan baru gitu kan. Nah, kalau di silaturahmi atau udah begitu kan, banyak tongkrongan tiba-tiba membicarakan mereka mengenal gue gitu, kenal gue. Ketika mereka kenal gue kan, wah, akhirnya kan gue jadi ada nilai kenal yang lebih lebar. Nah, jadi kalau gue gue taruh aja di Instagram atau di mana gitu, gue tidak ibaratnya gue kagak nongkrong gitu ya, agak susah juga. Jadi harus seimbang tuh, on air dan off air tongkrongan. Apalagi sekarang ada yang enak ada Zoom. Iya, ya kan, tinggal perkara orang yang lo ajak buat nongkrong secara online itu, tongkrongan ngenet silaturahmi itu, mau apa kagak. Kalau emang dia mau, berarti silaturahmi lo atau elonya mungkin dikenal baik deh gitu. Kalau kagak, ya itu dia PR-nya, bener ya, kembali ke manusianya juga. Luar biasa nih Mr. Boro. Mr. Boro, malam ini kita disupport oleh Coffee Garden. Coffee Garden dari Coffee Garden Kemang. Ini Coffee Garden Kemang, thank you banget sudah menyediakan Baileys Coffee, enak banget loh everybody. Ini Coffee Garden Kemang, thank you buat Mia Matahari yang sudah mengirimkan ini kepada kita semua. All the best Coffee Garden Kemang. Dan juga ada sosis Solo Bunda Abah. Weh, Yoman, ini sosis Solo Bunda Abah. Lu bisa cek nanti di Instagramnya Bunda Abah. Ini harus diposting nih. Sosis Solo spesialnya enak banget everybody. Lu harus cobain. Gue udah makan 4 dari tadi nih. Boro, kucing udah nyolong 1. Kucing rumah. Bor,